Irama Hari Jadi Provinsi Jawa Timur ke-79 tahun. Rakornas Pengendalian Inflasi hingga Raker 19 Basnas Kota Madiun. Nobar Timnas di Kota Madiun. Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya bisa kembali menemani Anda dalam Madiun This Week dengan sajian informasi menarik tentang Kota Pendekar selama sepekan terakhir. Madiun This Week dapat Anda simak di fanpage dan YouTube pemerintah Kota Madiun serta Madiun Today. Selain itu bisa juga Anda simak di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Bersama saya Wulan Widi, inilah Madiun This Week selengkapnya. Gema rangkaian Hari Jadi Provinsi Jawa Timur terasa hingga di Kota Madiun. Penerimaan dan pelepasan Pataka telah dilakukan di Kota Pendekar. Tak ketinggalan di Kota Madiun pun turut merayakan Hari Jadi Provinsi tersebut. Sementara itu, peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Tentara Nasional Indonesia terasa khidmat di Kota Pendekar. Kirap Pataka Jerbasuki Mowobeo Sigap Pilkada Damai Jawa Timur 2024 telah sampai di Kota Madiun dengan tujuan utama menggaungkan semangat pilkada yang damai. Penerimaan dilakukan di Balai Kota Madiun pada Sabtu 5 Oktober siang. Sebelumnya, kirap ini melewati Kabupaten Madiun dan nantinya akan melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Magetan. Rencananya, kirap Pataka Jerbasuki Mowobeo akan menjangkau 38 kabupaten atau kota di seluruh Jawa Timur. Dengan jarak tempuh hampir 1.915 km. Kirap ini dimulai dari kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dan akan berakhir di Kota Surabaya pada 11 Oktober 2024. Kirap ini juga menjadi sarana untuk memperkuat sinergi antara berbagai instansi terkait seperti KPU, Bawaslu, TNI, dan Polri. Dalam prosesi yang penuh makna ini, Tari Satria Madiun dari SMPN Sekota Madiun Binaan Dinas Pendidikan membuka acara dengan meriah. Kemudian dilanjutkan dengan penyerahan Pataka Jerbasuki Mowobeo dari Kasatpol PP dan Damkar Kabupaten Madiun Didi Arianto kepada PJ Wali Kota Madiun Edi Suprianto untuk dikirap keliling. Tema kirap kali ini adalah Sigap Pilkada Damai Jawa Timur tahun 2024 yang diharapkan dapat menyebarkan pesan positif mengenai pelaksanaan pemilu yang aman dan kondusif. Melalui tema ini, harapannya dapat menggemakan semangat persatuan dan kesatuan di kalangan masyarakat untuk mensukseskan Pilkada 2024. Dalam kirap ini, yang rencananya akan dilakukan esok hari, 8 bendera turut diarak, yaitu bendera merah putih, Pataka Jerbasuki Mowobeo, Pataka Satuan Polisi Pamong Praja atau Praja Wibawa, Pataka Satuan Perlindungan Masyarakat atau Linmas, Pataka Satuan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Yuda Bramajaya, bendera logo Hari Jadi ke-79 Provinsi Jawa Timur, serta bendera lambang Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. Kirap ini dijadwalkan singgah sehari di Kota Madiun sebelum melanjutkan perjalanan. Penyerahan dan pembacaan Ripta Prasasti serta potong tumpeng sebagai bagian dari perayaan HUT ke-79 TNI menjadi penutup penerimaan kirap. Melalui acara ini, Pemkot Madiun menegaskan pentingnya kolaborasi untuk menciptakan suasana pilkada yang damai, sukses, dan aman bagi seluruh masyarakat. Harapan kami, momen Hari Jadi itu kita semuanya pesan kepada semuanya, kita bersama, kita bersatu untuk Jawa Timur, untuk Madiun semakin maju. Mudah-mudahan ekonomi Kota Madiun semakin meningkat, Jawa Timur juga meningkat, masyarakatnya hidup guyup rukun, dan semua aspek sosial dan sebagainya juga kita meningkat, termasuk juga politik, termasuk pilkada ini berjalan damai dan kondusif. Diskominfo Kota Madiun melaporkan.
Pataka Jer Basuki Mawabea akhirnya meninggalkan kota Madiun. Setelah bermalam di kota Pendekar, bendera dan pataka yang dikirap sebagai bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-79 Provinsi Jawa Timur itu akhirnya dilepas untuk menuju Kabupaten Magetan. Prosesi pelepasan yang berlangsung di Balai Kota Madiun dipimpin PJ Wali Kota Madiun Edi Suprianto Minggu 6 Oktober. Prosesi pelepasan dimulai dengan penyerahan gulungan lontar dari PJ Wali Kota kepada Kasatpol PP Kota Madiun. Gulungan lontar yang disebut Ripta Prasasti tersebut berisi logo dan tema peringatan hari jadi ke-79 Provinsi Jawa Timur, serta sambutan PJ Gubernur Jawa Timur. Setelah penyerahan, PJ Wali Kota lantas memberangkatkan iring-iringan kirap Pataka Jer Basuki Mawabea. Setidaknya ada 8 bendera yang dikirap kali ini, yakni bendera merah putih, Pataka Jer Basuki Mawabea, Pataka Satuan Polisi Pamong Praja atau Praja Wibawa, Pataka Satuan Perlindungan Masyarakat atau Linmas, Pataka Satuan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Yuda Bramajaya, bendera logo hari jadi ke-79 Provinsi Jawa Timur, dan ditambah bendera lambang KPU serta bendera lambang Bawaslu. Lambang KPU dan Bawaslu disertakan karena saat ini tengah dalam masa pesta demokrasi. Tak ayal, tema yang diusung pun terkait pilkada, yakni Sigap Pilkada Damai Jawa Timur 2024. Kirap memang membawa misi pilkada yang sukses, lancar, damai, dan aman di Jawa Timur. Di Kota Madiun, kirap Pataka juga berlangsung meriah. Dalam prosesi pelepasan juga mengemuka penampilan drum band, paskibraka, hingga rombongan pemotor, dan lain sebagainya. Di sejumlah ruas jalan protokol juga terlihat para pelajar yang menyambut di pinggir jalan. Seluruh prosesi pelepasan juga ditayangkan secara live streaming pada channel pemerintah Kota Madiun. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. PJ Wali Kota Madiun Edi Suprianto menggelar audiensi dengan bagian pemerintahan pada Rabu 9 Oktober di Rumah Dinas untuk membahas persiapan peringatan hari jadi ke-79 Provinsi Jawa Timur. Rapat ini bertujuan untuk memastikan segala sesuatunya berjalan lancar pada tanggal 12 Oktober 2024 esok, mulai dari upacara bendera hingga serangkaian kegiatan yang akan diadakan. PJ Wali Kota menekankan pentingnya koordinasi antara berbagai pihak agar peringatan tersebut dapat berlangsung meriah dan penuh makna. Nantinya dalam peringatan tersebut juga akan diberikan penghargaan bagi atlet yang berprestasi dalam Pekan Olahraga Nasional atau PON 21 dan penghargaan bagi lurah, kepala sekolah, serta RT RW yang telah berkontribusi dalam program Kampung Iklim atau Proklim. Dengan adanya penghargaan ini, diharapkan dapat mendorong mereka untuk terus berinovasi dan berperan aktif dalam menjaga lingkungan serta memajukan wilayah masing-masing. Kegiatan ini diharapkan tidak hanya menjadi seremonial, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Tentara Nasional Indonesia atau TNI berulang tahun hari ini, Sabtu 5 Oktober. Peringatan HUT ke-79 itu pun berlangsung khidmat di Kota Madiun. Bertempat di Bakorwil 1 Madiun, peringatan diawali dengan upacara, kemudian dilanjut dengan berbagai pertunjukan. Upacara dipimpin Komandan Korem 081 Dirut Sahajaya, Kolonel Infanteri Rama Pratama, dan dihadiri sejumlah pejabat, tak terkecuali PJ Wali Kota Madiun Edi Suprianto. PJ Wali Kota menyebut sinergitas yang terjalin dengan TNI semakin baik kini, baik sinergi dengan pemerintah Kota Madiun, masyarakat, maupun dengan kepolisian. Wali Kota berharap peringatan HUT tersebut bisa menjadi momentum untuk semakin meningkatkan sinergitas lebih baik lagi ke depan. Seperti diketahui, pemilihan gubernur, wakil gubernur, dan wali kota, wakil wali kota bakal digelar bulan depan. Jalannya pesta demokrasi tersebut wajib berlangsung sukses, lancar, dan aman. Hal itu tentu butuh peran bersama, tak terkecuali dari TNI, khususnya dari segi keamanan. PJ Wali Kota menyebut keamanan tersebut bisa optimal dengan sinergitas yang baik dari semua pihak.
PJ Wali Kota menyebut peran TNI sudah luar biasa sampai saat ini, khususnya peran untuk pemerintah Kota Madiun. TNI, kata Wali Kota, selalu mendukung program pemerintah, tak hanya soal keamanan, tetapi juga dari bidang ketahanan pangan, kebersihan lingkungan, dan lain sebagainya. Tak heran peran TNI tersebut benar-benar dapat dirasakan pemerintah maupun masyarakat. Selama ini pemerintah Kota Madiun bersama-sama dengan Forkopimda selalu sinergi bersama kolaborasi dengan TNI dengan berbagai bidang. Seperti kita ada kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan-kegiatan menjaga keamanan, termasuk juga saat ini bersama-sama dengan TNI dan Polri menjaga kondusivitas pada tahapan pemilu kada. Dan alhamdulillah selama saya di sini beberapa bulan, Kota Madiun selalu aman, nyaman, dan kondusif karena ini kerjasama antara pemerintah Kota Madiun dengan TNI dan kepolisian. Kami atas nama pemerintah Kota Madiun dan seluruh masyarakat Kota Madiun mengucapkan Dirgahayu TNI yang ke-79. Mudah-mudahan TNI terus bersama-sama rakyat, bersama-sama dengan pemerintah untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini, khususnya di daerah di Kota Madiun, sehingga terwujud Kota Madiun, terwujud Jawa Timur, terwujud Indonesia aman, nyaman, dan kondusif. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. PJ Wali Kota Madiun bersama Forkopimda dan instansi terkait mengikuti Rakornas Pengendalian Inflasi secara daring yang digelar Kementerian Dalam Negeri. Di kesempatan lain, PJ Wali Kota mengapresiasi adanya peminyak goreng Indonesia di Kota Madiun yang bisa menjadi alternatif masyarakat untuk mendapat minyak. Informasi ini kami rangkai dengan rapat kerja ke-19 Basnas Kota Madiun tahun 2024. Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, mengadakan rapat koordinasi nasional Rakornas Pengendalian Inflasi secara daring melalui Zoom. Acara ini dihadiri oleh PJ Wali Kota Madiun Edi Suprianto beserta Forkopimda dan instansi terkait. Rakor bertujuan untuk membahas langkah-langkah strategis dalam menurunkan inflasi yang telah menunjukkan penurunan signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengapresiasi capaian inflasi tahunan pada bulan September 2024 yang mencapai 1,84%, terendah sejak rakor pengendalian inflasi dimulai 2 tahun lalu. Dirinya menekankan pentingnya pemantauan inflasi inti dan inflasi bergejolak, serta menyebutkan beberapa komponen yang mengalami kenaikan, seperti perawatan pribadi dan jasa lainnya, yang menunjukkan daya beli masyarakat tetap kuat. Dalam rakor yang dipimpin oleh Pelaksana Tugas PLT Sekretaris Kemendagri, Tomsi Thohir, terungkap bahwa Badan Pusat Statistik BPS mencatat harga bawang merah mengalami kenaikan sebesar 5,50% pada pekan pertama bulan Oktober 2024 dibandingkan bulan September 2024. Sementara itu, beberapa harga bahan pokok lainnya menunjukkan penurunan, memberikan harapan bagi masyarakat. Sementara itu, Rakornas juga disiarkan langsung melalui kanal YouTube resmi Kemendagri, memungkinkan juga masyarakat di seluruh Indonesia untuk mengikuti jalannya acara secara real time. Selain membahas pengendalian inflasi, rakor ini menyoroti pentingnya digitalisasi dalam pengelolaan ekonomi daerah dan mempercepat pengembangan GIM lokal Indonesia, termasuk peluncuran Gana atau Game Aset Nusantara. Dengan langkah-langkah ini diharapkan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dapat semakin kuat untuk mencapai kestabilan ekonomi yang berkelanjutan. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. PJ Wali Kota Edi Suprianto secara resmi membuka dan meresmikan operasional POM Minyak Goreng Indonesia atau POMindo Rabu 9 Oktober 2024. Keberadaan depo yang baru pertama kali ada di Kota Madiun itu mendapat apresiasi dari Pemkot Madiun. Menurut PJ Wali Kota, adanya depo ini bisa mengatasi jika terjadi kelangkaan minyak dan juga bisa mencegah terjadinya inflasi. Apalagi depo POMindo baru pertama kali di Jawa Timur dan adanya di Kota Madiun. PJ menambahkan, hal tersebut menjadi nilai plus agar bisa membantu pemerintah dalam menangani kelangkaan minyak goreng. PJ Wali Kota menyebut pihaknya akan berkoordinasi dengan dinas terkait untuk mengadakan pengecekan secara berkala di depo ini. Minyak goreng ini adalah kebutuhan dasar masyarakat, terutama di wilayah Kota Madiun. Sehingga saya menginginkan dan
minta kepada beliau supaya bisa bersama-sama dengan kita untuk menjaga stabilitas harga minyak goreng, sehingga harga minyak goreng tidak fluktuatif, sehingga nanti bisa stabil dan bisa menjaga inflasi yang ada di Kota Madiun. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kota Madiun menggelar rapat kerja atau Raker 19 tahun 2024 yang berlangsung di ruang 13 Balai Kota Madiun, Rabu 9 Oktober 2024. Kegiatan tersebut juga dihadiri PJ Wali Kota Madiun Edi Suprianto serta Sekretaris Daerah Kota Madiun Suko Dwi Handiarto. Dalam sambutannya, PJ Wali Kota menyampaikan bahwa program yang dilaksanakan oleh Basnas telah memberikan banyak manfaat bagi warga Kota Madiun. Karenanya, PJ Wali Kota berharap semakin banyak masyarakat mampu yang menyalurkan bantuannya melalui Basnas. PJ Wali Kota juga mengimbau kepada Basnas untuk bisa terus melanjutkan, bahkan meningkatkan program bantuan yang telah dilakukan selama ini. Adapun selama periode 1 Januari sampai 30 September 2024, Basnas telah mengumpulkan infak dan sedekah dari masyarakat sebesar Rp2.729.110.199. Basnas pun optimis mereka dapat memenuhi 91% dari target yang ditetapkan oleh Basnas RI hingga akhir tahun, yakni Rp3.484.161.498 dari target Rp3,8 miliar. Sedangkan pentasyarufan yang telah dilaksanakan mulai 1 Januari sampai 30 September 2024 mencapai Rp1.999.452.747. Rinciannya Rp564.094.250 untuk program Madiun Cerdas, Rp50.575.000 untuk program Madiun Sehat, kemudian Rp195.102.850 untuk program Madiun Makmur, Rp620.672.350 untuk program Madiun Peduli, serta Rp566.8.297 untuk program Madiun Takwa. Dalam Raker 19, PJ Wali Kota juga turut mentasyarufkan bantuan dari Basnas kepada warga yang membutuhkan melalui program Bunda, bantuan usaha untuk janda, serta program peduli stunting berupa pemberian makanan tambahan dan perbaikan hunian keluarga. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pemerintah Kota Madiun kembali menggelar nonton bareng Timnas Indonesia yang bertanding di Grup C, putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Giat ini dilaksanakan sebagai bentuk dukungan kepada Timnas, sekaligus mengajak masyarakat meningkatkan rasa nasionalisme. Wujud cinta tanah air kita Indonesia. Hari ini Garuda memanggil kita mempersatukan Indonesia tanpa berbeda apapun keyakinannya, apapun sukunya, dalam pelukan sepak bola perbedaan mereda. Pemerintah Kota Madiun kembali menggelar nonton bareng atau nobar pertandingan tim nasional atau Timnas. Gelaran nobar Timnas melawan Bahrain pun berlangsung seru di Videotron Jalan Kolonel Marhadi, kawasan alun-alun Kota Madiun, Kamis 10 Oktober malam. Meski berakhir imbang, antusias masyarakat Kota Madiun tak pernah surut dari awal hingga akhir pertandingan. Tak terkecuali PJ Wali Kota Madiun Edi Suprianto yang turut dalam nobar tersebut. Bagaimana tidak, kemenangan nyaris saja menjadi milik Jay Itzes dan kawan-kawan. Indonesia unggul 1-2 hingga waktu tambahan babak kedua. Sayang, gawang Martin Paes harus kebobolan untuk kali kedua di menit tambahan tersebut. Padahal waktu tambahan sejatinya sudah melebihi dari yang ditentukan. Namun, wasit tak kunjung meniup peluit panjang hingga gol penyama kedudukan tersebut terjadi. PJ Wali Kota menambahkan hadirnya nobar tersebut bukan sekedar memberikan doa dan dukungan, namun juga sebagai bentuk besarnya nasionalisme masyarakat Kota Madiun. Seperti diketahui, dalam setiap nobar yang digelar Pemkot Madiun, antusias masyarakat selalu luar biasa. Ribuan masyarakat tumplek-blek di lokasi nobar. PJ Wali Kota juga selalu menyempatkan hadir untuk turut nobar. Meski berakhir imbang, jalan menuju Piala Dunia 2026 masih terbuka bagi Timnas Indonesia. Saat ini, Rizky Ridho dan kawan-kawan menempati posisi kelima dengan 3 poin di Grup C dalam kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Sebelumnya, Indonesia belum pernah menang, namun juga belum pernah menelan kekalahan dalam kualifikasi babak ketiga tersebut. Ya, ini luar biasa bentuk nasionalisme warga Kota Madiun untuk
mendoakan dan mengikuti menyaksikan pertandingan timnas dengan Bahrain dan negara-negara lain di Olimpiade. Lanjut. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Supriyanto, PJ Wali Kota Madiun, mengaturkan selamat hari jadi ke-79 Provinsi Jawa Timur. Sampai di usianya saat ini, Jawa Timur selalu konsisten dalam berperan memberikan kontribusi nyata untuk kemajuan bangsa Indonesia. Dengan tema Jawa Timur bersatu bersama untuk maju, mari kita perkuat kebersamaan, sinergi dan kolaborasi demi kemajuan Jawa Timur yang lebih baik. Kota Madiun siap berperan aktif untuk mewujudkan kesejahteraan serta pembangunan yang berkelanjutan. Salam Kota Pendekar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejumlah informasi menarik lain sudah kami siapkan untuk Anda yang terangkum dalam rubrik Flash News berikut ini. PJ Wali Kota Edi Supriyanto menekankan pentingnya komitmen untuk mewujudkan pemilu yang aman, damai, dan kondusif di Kota Pendekar. Hal itu disampaikan saat audiensi dengan Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kota Madiun di Rumah Dinas Wali Kota Senin 7 Oktober. PJ Wali Kota mengatakan, tempat mana saja, kawasan mana saja, dan jalan mana saja diperbolehkan untuk dipasang alat peraga kampanye. Penentuan lokasi tersebut bisa dikoordinasikan dengan organisasi perangkat daerah OPD terkait, diantaranya seperti Satpol PP ataupun Kesbangpol. Tak hanya itu, PJ Wali Kota juga meminta kepada Bawaslu untuk menegakkan tugasnya sebagai pengawas pemilu. Di antaranya, terkait perusakan APK hingga black campaign yang dilakukan di media sosial. Diskominfo, Kota Madiun, melaporkan. Event Organizer Board Indonesia bermaksud menyelenggarakan event kuliner dan musik hiburan bersama artis nasional di Kota Madiun. Event bertajuk Mari Kemari Festival itu rencananya berlangsung Desember mendatang. Untuk itu, perwakilan I.O. Board Indonesia pun berkunjung ke Kota Madiun untuk menggelar audiensi bersama dengan PJ Wali Kota Madiun Edi Supriyanto. PJ Wali Kota pun menyambut pertemuan itu di Rumah Dinas Wali Kota, Senin 7 Oktober 2024. Kepada perwakilan Board Indonesia, PJ Wali Kota menyampaikan bahwa dirinya menyambut baik event yang akan digelar di Kota Pendekar. Meski begitu, Kepala Bekesbangpol Jatim itu juga mengimbau kepada penyelenggara acara untuk memastikan keamanan dan ketertiban selama event berlangsung. Adapun dalam event Mari Kemari Festival tersebut akan ada sejumlah artis ibu kota yang memeriahkan acara. Antara lain Denny Caknan, Gofar Hilman featuring Cupi Cupita, Wika Salim, Masdo, Lala Widi, Sinta Arsinta, dan Mala Agatha. Selain itu juga ada bazar kuliner khas Nusantara. Rencananya event akan digelar secara berbayar, antara Rp150.000 sampai Rp200.000. Menurut PJ Wali Kota, event menjadi salah satu daya tarik wisata di Kota Madiun. Selain menambah kunjungan wisatawan, juga dapat meningkatkan perekonomian kota. Karenanya PJ Wali Kota berharap setiap event yang digelar di Kota Madiun dapat membawa keuntungan bagi Kota Madiun, serta tetap mempertahankan kondusivitas kota yang telah terjaga selama ini. Diskominfo Kota Madiun melaporkan.
Sebanyak 27 sekolah di Kota Madiun berhasil meraih penghargaan Adiwiyata Mandiri dan Nasional tahun ini. Rinciannya 9 sekolah menerima Adiwiyata Mandiri dan 18 sekolah lainnya mendapatkan Adiwiyata Nasional. Ini merupakan raihan terbanyak dibanding daerah lainnya. Untuk itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun, Agus Tri Cahyanto bersama perwakilan Dinas Pendidikan dan sejumlah kepala sekolah di Kota Madiun menghadap PJ Wali Kota Madiun Edi Suprianto. Pertemuan tersebut bertujuan untuk melaporkan prestasi yang telah diraih sejumlah sekolah kepada PJ Wali Kota. Menanggapi laporan tersebut, PJ Wali Kota pun menyampaikan apresiasi kepada seluruh sekolah yang sukses meraih Adiwiyata. Hal ini pun menambah panjang daftar sekolah di Kota Madiun yang telah meraih Adiwiyata. Seperti diketahui, Adiwiyata merupakan program pemerintah untuk mendidik siswa-siswi agar peduli dan berbudaya lingkungan hidup. Program ini juga dikenal dengan nama Green School. Adapun tujuan Adiwiyata antara lain menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih di sekolah, meningkatkan kesadaran warga sekolah tentang pentingnya menjaga lingkungan, menjadikan sekolah sebagai tempat yang baik untuk belajar, melestarikan lingkungan hidup dan mengajarkan generasi muda tentang cara menjaga lingkungan. Program yang diinisiasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI ini memiliki 4 tingkatan, yakni Adiwiyata tingkat kabupaten atau kota diberikan oleh bupati atau wali kota, Adiwiyata tingkat provinsi diberikan oleh gubernur, Adiwiyata tingkat nasional diberikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Adiwiyata Mandiri diberikan oleh Presiden. Melalui penghargaan ini, PJ Wali Kota berharap dapat meningkatkan semangat setiap sekolah untuk menggapai tingkatan Adiwiyata yang lebih tinggi, serta memotivasi sekolah lainnya untuk mendapatkan prestasi serupa. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Jangan rubah. Nanti saya akan PJ Wali Kota Edi Suprianto bersama dengan perwakilan Bank Perkreditan Rakyat BPR, Bank Daerah Kota Madiun, dan jajaran OPD menggelar rakor rebranding logo Bank Plat Merah tersebut. Rapat koordinasi digelar di Rumah Dinas Wali Kota, Senin 7 Oktober. PJ Wali Kota menyebut rebranding logo perusahaan bertujuan untuk mengubah atau memperbarui sebuah brand yang telah ada agar menjadi lebih baik dengan tidak mengabaikan tujuan awal perusahaan, yaitu berorientasi profit. Dari rakor diketahui ada 5 calon logo baru. PJ Wali Kota mengapresiasi para pembuat logo yang sudah membuat karyanya sebagus mungkin. Dirinya berharap melalui perubahan logo ini bisa membawa kebaikan dan kebermanfaatan untuk BPR. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. PJ Wali Kota Madiun Edi Suprianto berkesempatan menghadiri undangan podcast Dialog Madiun Raya Pagi yang diselenggarakan oleh stasiun radio milik pemerintah RRI Madiun. Kegiatan podcast pun berlangsung di kantor RRI Madiun pada Kamis 10 Oktober 2024. Dalam siaran yang dipandu oleh penyiar RRI Madiun Yusron Al-Fatah, PJ Wali Kota berbagi banyak hal. Salah satunya pengalamannya selama menjabat sebagai PJ Wali Kota Madiun. Seperti diketahui, PJ Wali Kota Edi Suprianto berasal dari Desa Jatisari Geger, Kabupaten Madiun. Sebelum menjabat sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur, dirinya juga pernah memimpin Bakorwil 1 Madiun, yakni pada periode 2021 sampai 2022. Meski begitu, PJ Wali Kota juga tetap melakukan sejumlah penyesuaian agar dapat menjalankan amanah dengan baik. Apalagi menurutnya karakter warga Madiun berbeda dengan Surabaya, sehingga dibutuhkan cara pendekatan yang sesuai agar dapat menjalankan roda pemerintahan dengan lebih optimal. Selain itu, PJ Wali Kota juga berusaha mengenal semua pejabat dan staf di lingkup pemerintah Kota Madiun. Salah satunya dengan cara menggelar kunjungan ke kantor-kantor OPD. Selain bertemu langsung dengan pegawai, juga sebagai cara dirinya untuk melihat lebih dekat kinerja OPD dan menggali hal-hal lainnya yang perlu dibenahi. Pada kesempatan itu, PJ Wali Kota juga menyampaikan apresiasi atas pemerintahan Presiden Joko Widodo selama 10 tahun ini. Menurutnya ada banyak hal baik yang terjadi selama masa pemerintahan Presiden Jokowi yang patut untuk diapresiasi. Di antaranya angka inflasi yang stabil selama 10 tahun terakhir, pembangunan jalan tol yang memudahkan akses perekonomian, hingga pembangunan merata di wilayah Indonesia. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Gen Z dan zaman kolonial sangatlah berjarak. Apalagi saat ini sudah banyak hal yang membuat banyak generasi kekinian melupakan sejarah. Maka dari itu, sebagai upaya mengenalkan situs bersejarah yang ada di Kota Madiun, SMK Negeri 5 Kota Madiun menggelar outdoor learning ke situs-situs bersejarah yang ada di Kota Pendekar, seperti Gedung Bosbo dan Gedung Bakorwil.
Mereka memulai petualangan situs bersejarah dengan mengunjungi kompleks gedung Bosbow yang ada di Jalan Diponegoro. Menurut sejarah, dulunya Bosbow adalah Middlebury Bosbow School atau Sekolah Kehutanan Menengah Atas MBS di Madiun yang didirikan oleh J.H. Becking, pimpinan Jawatan Kehutanan pada tanggal 26 Agustus 1939. Setelah berkeliling melihat megahnya gedung yang kini menjadi tanggung jawab militer tersebut, rombongan yang merupakan perwakilan dari kelas 11 tersebut beralih ke kompleks gedung Bakorwil yang ada di Jalan Pahlawan. Tak hanya berkeliling, para siswa juga diminta mendokumentasikan tur situs bersejarah kali ini dengan membuat rangkuman dan foto-foto. Kita agendakan ke Bosbow, kemudian setelah ini nanti ke Bakorwil, karena kita tahu bahwa dua situs ini ada di Kota Madiun. Nah, harapannya untuk anak-anak yang jelas, anak-anak sekarang kan hidupnya sudah di era jauh lah ya dari kemerdekaan dan seterusnya. Untuk itu kalau memang anak-anak ini tidak dibekali dengan materi-materi seperti ini, itu nanti juga anak-anak tidak akan tahu secara detail. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Demikian sajian kami minggu ini. Nantikan informasi menarik lainnya hanya di Madiun This Week yang hadir 2 kali dalam sepekan. Kami hadir di Minggu jam 6 petang dan Senin jam 8 pagi. Semoga informasi yang kami sajikan membawa manfaat bagi kita semua. Kota Madiun ada miniatur ikonik, tonton terus Madiun This Week. Saya Wulan Widi bersama tim yang bertugas undur diri. Salam Kota Pendekar. Madiun This Week, sajian informasi, inspirasi minggu ini.